Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa, ada kelompok IMAT tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaja, sampai neneng panjenengan. Para habaib penenang, wah menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Jadi penulis menyayangkan adanya provokasi Pak Mudor Tanggul agar fansnya mengadakan gerakan menolak para kiai dan ulama yang setuju dengan kajian tesis penulis. Penulis mengharapkan aparat keamanan menindak tegas oknum radikal semacam Pak Mudor Tanggul ini, karena hal itu akan mencederai keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian warga negara, sekaligus mengancam keamanan dan ketertiban negara. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok iman dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada sampean. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna'il Imam, anak-anak daripada Imam, fil Masri wal Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat yang dipakai sama si Imat itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka Sada Alawiyin? Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa, ada kelompok IMAT tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaja, sampai neneng panjenengan. Para habaib penenang, wah menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi
pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Setuju? Setuju? Kita akan kasih shock terapi. Kita akan kasih shock terapi nanti. Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi. Kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan, sama tidak dengan arti yang saya sebutkan. Makanya jangan sok-sokan menyalahkan perjalanan para sesepuh kiai-kiai kita. Mereka itu orang pintar, orang alim, punya pegangan-pegangan tersendiri, punya marja-marja tersendiri. Ini tidak diajak diskusi, diajak dialog, diajak debat terbuka, nggak datang. Beraninya cuma kata-kata, ya Alawi Jahannam, lihat nanti. Ini belum kena portapor jolon ya. Mau kening portapor jolon embur ya. Betul? Betul? Tak bisa dialog paling Wahabi ini Pak, tak bisa portapor jolon burambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawiyin, ayo Alawiyin, bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutu. Jangan diam. Memang diam itu emas, tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam, membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kitab Abna'ul Imam fil Masyri wa Syam ini abad keempat kecuali Wahabi. Wahabi itu memang pembenci habaib, pendusta, pembohong. Lihat nanti, sabar nanti. Tidak bisa dibiarkan ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Pasti kami akan beri shock terapi, tegangan tinggi, bukan dengan tegangan rendah, tegangan tinggi. Setuju tidak? Pak Muhdor Tanggul, diam lebih baik daripada berbicara menampakkan kebodohan. Tulisan Kiai Imat tanggal 29 Juni 2024, teman-teman silakan membaca sendiri melalui link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Pak Muhdor dengan berapi-api berpidato di hadapan awam. Rupanya ia sangat kesal sekali dengan penulis. Ia instruksikan kepada gerombolannya untuk menolak penulis di beberapa daerah yang ia sebutkan. Mungkin menurutnya daerah-daerah itulah yang menjadi basis fansnya. Dia tidak tahu bahwa daerah-daerah yang disebutkannya itulah sebenarnya tempat bercokolnya para pionir-pionir dan tokoh-tokoh yang pertama memunculkan wacana habaib bukan cucu Nabi. Daerah-daerah yang disebutkannya itulah para kiai dan tokohnya banyak yang mengunjungi penulis atau mengundang penulis untuk suatu acara. Itu membuktikan bahwa sebenarnya secara sosio-antropologis keberadaan Ba'lawi di suatu daerah memunculkan masalah-masalah kemasyarakatan yang unik. Bahkan ada seorang tokoh Jember yang menghadiahkan penulis tiket haji khusus untuk tahun depan. Mungkin sebagai tanda terima kasih atas kajian penulis akan terputusnya nasab habaib di Indonesia. Provokasi yang Pak Muhdor lakukan dalam pidato itu bisa dianggap oleh pribumi Indonesia sebagai arogansi warga keturunan pendatang terhadap warga pribumi asli Indonesia. Ini yang harus dihindari. Tentang kajian ilmiah terputusnya nasab Habib yang penulis sampaikan, itu bisa dijawab dengan kajian ilmiah pula. Dan dari semua jawaban, baik berupa kitab berbahasa Arab atau buku yang berbahasa Indonesia, semuanya terbukti tidak bisa membawa dalil-dalil yang menjawab keterputusan nasab Ba'alawi itu. Dalam pidato itu, Pak Muhdor dengan jumawa membawa sebuah kitab yang katanya abad keempat Hijriah. Dengan itu, ia mengatakan bahwa kitab itu adalah dalil yang kuat untuk menjawab keterputusan nasab Ba'alawi. Namun sayang, kitab yang dibawa dan dibaca dengan cara baca yang di bawah standar Kiai Indonesia itu ternyata adalah kitab Abna'ul Imam. Rupanya Pak Muhdor ketinggalan kereta. Kitab Abna'ul Imam adalah kitab yang sudah lama dibahas oleh penulis.
dan terbukti kitab itu kitab palsu. Kitab itu dicetak tidak sesuai manuskrip aslinya, dan hal itu telah diakui oleh muhakiknya yaitu Yusuf Jamalulail. Oleh karena itu, sungguh sangat disayangkan orang yang dianggap jamaahnya sebagai ulama ternyata tidak mempunyai wawasan yang dalam tentang kitab-kitab kuning, terutama kitab tentang nasabnya sendiri. Nasab yang selama ini diyakini dan dibanggakan serta digembar-gemborkan di hadapan halayak umum itu ternyata tidak berbasis pengetahuan dan data dari para pengasongnya. Contohnya Pak Muhdor ini. Selain kebodohannya tentang kitab Abnaul Imam ini, Pak Muhdor juga telah menampakkan kebodohan beberapa waktu lalu dengan menyebutkan bahwa para imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak menolak nasab Ba'lawi. Ini adalah sebuah pernyataan yang jauh dari ilmiah. Bagaimana mereka menolak nasab Ba'alwi, sedangkan Imam Abu Hanifah, contohnya, ia wafat tahun 150 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat tahun 150 Hijriah bisa menerima atau menolak nasab Ubed yang wafat tahun 838 Hijriah? Penulis sangat menghargai kebijakan Ustadz Taufik Segaf tentang instruksinya kepada Ba'alwi maksudnya, agar tidak menjawab tesis penulis dengan sembarangan. Karena memang menjawab sebuah tesis ilmiah memerlukan sebuah penalaran yang paripurna dan ketelitian yang sempurna. Jika setelah mengadakan kajian kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, memang, tanda kutip, diam adalah jalan terbaik. Walaupun mengakui nasabnya batal itu lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi penulis menyayangkan adanya provokasi Pak Muhdor Tanggul agar fansnya mengadakan gerakan menolak para kiai dan ulama yang setuju dengan kajian tesis penulis. Penulis mengharapkan aparat keamanan menindak tegas oknum radikal semacam Pak Muhdor Tanggul ini, karena hal itu akan mencederai keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian warga negara, sekaligus mengancam keamanan dan ketertiban negara. Khusus tentang usaha Pak Muhdor yang berusaha menjawab tesis penulis dengan kitab kuning itu, penulis acungkan jempol. Namun, sebelum jawaban itu disampaikan ke hadapan publik, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang alim di kalangan Ba'alwi, sehingga tidak tampak memalukan seperti itu. Menjawab dengan berapi-api namun dengan kitab semacam kitab Abnaul Imam yang terbukti palsu. Dalam kesempatan ini pula, penulis sampaikan khusus untuk Pak Muhdor Tanggul, jika sudah dirasa mampu untuk menjawab tesis penulis, maka penulis tantang Pak Muhdor untuk berani berhadapan langsung dengan penulis untuk mengadu data tentang terputusnya nasab Ba'alwi ini. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman